Pembongkaran satu unit bangunan tempat usaha warga di Pasar Tangguh Omele sejak 5 bulan lalu hingga kini masih bermasalah. Salah satu alasan mendasar bangunan usaha milik Petrus Batkunde yang dibongkar saat itu karena diklaim tidak membayar pendapatan asli daerah ke Dinas Perindak dan Tenaga Kerja Kepulauan Tanimbar sesuai surat klarifikasi tertanggal 26 Februari 2021. Dalam muatan klarifikasi tersebut, Kadis secara tegas menyatakan Batkunde tak memiliki satupun alat bukti yang akurat terkait pembayaran kontrak tanah sejak tahun 2019. Menanggapi hal tersebut, Batkunde menilai dinas teknis yang mengelola Pasar Tangguh Omele dengan anggapan sangatlah keliru. Karena beberapa bukti legalitas usaha telah ditunjukkan berulang kali ke dinas terkait. Saya pada saat ini bisa tunjukkan, kalaupun saya melakukan usaha di tempat ini tanpa ada satupun legalitas, maka itu sangat keliru. Dan ini sudah beberapa kali kami tunjukkan ke dinas yang bersangkutan, atau dalam hal ini Dinas Perindak dan Tenaga Kerja KKT. Ini salah satunya bukti legalitas. Ada SKRD di tahun 2018, ada SKRD di tahun 2017 yang di sini sudah ditentukan. Ini cap asli loh, cap asli dari dinas 2017. Ini 2018. Ini 2018. Yang per tahunnya itu kita setor ke Pemda sebesar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ini dibagi atas 3 tempat. Yang rata-rata per tempat itu 5 kali 8 meter 5 kali 8 meter. Nah, 5 kali 8 meter kali 34 dihitung totalitasnya adalah berjumlah 3 juta rupiah. Sehingga kalau pernyataan Pak Kadis bahwa saya tidak memiliki legalitas, itu pernyataan yang keliru. Ini buktinya. Yang dimaksudkan Kades adalah terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kalau tahun 2020 ini mesti dibedakan. Tahun 2020 itu ada peralihan. Tahun 2020 sampai sekarang ini itu ada peralihan dari Badan Pendapatan ke Dinas Perindak dalam hal pengelolaan pasar, sehingga ketika itu kita minta pembayaran, kita mau bayarkan ke Badan Pendapatan, ya Badan Pendapatan arahkan kita ke Dinas Perindak. Harus mendapatkan memo dulu baru bisa kita bayar. Sementara di satu sisi itu sudah ada tekanan dari kepala pasar atau kepala UPT Dinas Perindak yang bertugas di Pasar Omele. Ini tekanan, dan itu pembayarannya langsung di kantor UPT. Jadi kita mau ikut mana? Di satu sisi kita tahu mekanisme bahwa pembayarannya harus melalui Badan Pendapatan, tapi di satu sisi kita mendapat tekanan harus bayar di kepala UPT yang menurut beliau itu dipercayakan oleh dinas untuk melakukan penagihan di Pasar Omele. Bukan kita saja, tapi sekian banyak masyarakat yang ada di sini, masyarakat pelaku usaha yang berada di Pasar Omele. Itu mendapat tekanan bahwa pembayarannya di UPT. Nah, sekarang kita bayar, kita tidak diberikan kwitansi atau bukti bayar. Bukan saja ini saya yang mengalami itu, ada sekian banyak pelaku usaha di Pasar Omele yang mengalami hal itu. Sekarang kita minta bukti bayarnya tidak dikasih. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan ini bukti itu ke Bukti pembayaran itu sejak kapan diberlakukan? Bukti pembayaran sesungguhnya ini sudah berlaku sejak seseorang mau menempati bilik atau tanah yang merupakan aset Pemda. Akan tetapi ketika ada peralihan dari Perindak ke Badan Pendapatan, dari Badan Pendapatan ke Perindak, itu lalu ada kepala UPT yang ditempatkan di Pasar Omele. Nah, ada surat-surat teguran yang diberikan, sehingga oleh tekanan itulah kita langsung bayar ke UPT di kantor UPT. Sekian lama Batkunde mengharapkan untuk kembali berusaha, namun niatnya terhenti lantaran tak ada kejelasan Dinas Perindak Naker Kepulauan Tanimbar. Di lain pihak, Dinas Perindak Naker yang mengelola pasar tersebut telah menegakkan aturan secara prosedural lewat pengkajian dan verifikasi data yang akurat kalau Batkunde tidak pernah patuh dan melanggar aturan. Penertiban pun dilakukan dengan melayangkan surat teguran hingga 3 kali. Batkunde yang dianggap telah merugikan daerah sebesar Rp33.650.000, bangunan tersebut langsung dibongkar. Dengan patokan nilai kerugian daerah yang ditentukan Dinas Perindak Naker kepada Batkunde, malahan dirinya berdalih dan memberikan tanggapan. Kadis menyampaikan telah melakukan tindakan di mana daerah sudah dirugikan sebesar 33.650.000. Saya mau tanya dulu,
saya mau tanya dulu, dari mana Pak Kades bisa tahu bahwa nilai sekian itu? Sementara lahan saja belum diukur. Sementara lahan itu harus diukur dulu, lalu diketahui berapa luasannya dikali dengan harga sesuai dengan peraturan daerah 25.000 per meter persegi. Nah, saya mau tanya, dari mana mereka dapat itu? Sedangkan pengukuran yang sampai hari ini menjadi permasalahan. Nah, kita belum bisa bayar karena dari Dinas Perindak belum melakukan pengukuran lahan. Dari Dinas Turun melakukan pengukuran dihentikan oleh kepala pasar. Lalu kira-kira siapa yang disalahkan? Ini yang saya mau tahu. Saya juga merasa dirugikan kalau penyampaian atau pernyataan Pak Kades semacam itu. Hitungnya nilai itu didapat dari mana? Hitungnya bagaimana? Tanpa rasa beban, Batkunde memberikan keterangan kalau penagihan di lapangan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Tanimbar, dirinya dengan lantang menyebutkan kalau sikap tersebut adalah bagian dari pungutan liar. Baik, secara fakta ya kita lihat yang di situ petugas security yang ada bertugas di pos security itu apa, mereka gunakan apa? Karena mereka gunakan atribut Satpol PP. Nah, mereka lakukan penagihan. Saya mau tanya dulu, itu Bung Mikta Borat adalah ini Satpol PP atau Bung Nor Fatlolon itu adalah anggota Satpol PP? Mereka itu kan security yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan atribut Satpol PP, tapi mereka lakukan penagihan. Nah, saya juga bingung. Ini yang di sini terjadi ialah penagihan oleh Satpol PP, misal untuk tanah atau lahan. Nah, itu ada uang muka dulu disetor. Jadi uang muka itu lebih dari 2 kali lipat harga sesuai perda itu diberikan. Kemudian masyarakat pelaku usaha dibebani lagi dengan uang retribusi sesuai perda. Nah, ini kan 2 kali. Mari kita buktikan. Itu bangunan yang di sebelah baru dibangun. Di sebelahnya itu yang tukang jahit itu, coba itu dikasih 7 juta. Dikasih 7 juta dulu uang muka. Uang muka ini dari mana? Apakah ada aturan perda di situ? Ini kan tidak masuk akal. Ini terjadi pungutan liar kan. Pengusaha yang dikorbankan dalam hal ini, sudah ada langkah antisipasi untuk persoalan ini seperti apa? Baik, terima kasih. Itulah sebabnya pada surat terbuka yang saya sampaikan atau yang saya layangkan, saya nyatakan ini terjadi, sepertinya ada terjadi proses pembiaran. Coba kita bayangkan, permasalahannya itu sudah terjadi di tahun 2021 sejak bulan September. Baik itu masalah pengerusakan maupun penganiayaan dan atau kekerasan bersama, itu sudah saya laporkan ke pihak berwajib. Surat terkait dengan pengerusakan saya terus sampaikan langsung secara resmi ke Pak Kapolres Maluku Tenggara Barat. Nah, sementara dari sisi birokrasi saya juga sampaikan surat ke Pak Bupati, ke DPR, ke dinas tembusannya ke dinas Perindak. Nah, sampai hari ini itu tidak ada tindak lanjut. Nah, ini kan berarti terjadi proses pembiaran. Akhirnya muncul lagi surat kedua. Saya mau kosongkan lagi tempat usaha yang sementara saya tempati. Nah, dalam surat itu kan aneh. Di situ saya diminta keluar karena belum bayar sewa warung. Loh, saya tidak pernah sewa warung dari pemerintah. Yang saya sewa tanah, sehingga saya kalau diperintahkan keluar dari warung milik saya sendiri, itu kan aneh. Makanya saya bilang gagal paham. Kalau bicara menyangkut lahan, oke. Tapi kalau bicara menyangkut sewa warung, saya tidak pernah sewa warung dari Pemda. Yang saya sewa itu adalah tanah. Tapi itu pun saya sudah bayarkan sebelumnya. Namun langkah-langkah yang dilakukan sifatnya merugikan saya, oke, saya tidak terlalu menghitung. Asalkan sekarang saya mau berjalan sesuai dengan mekanisme birokrasi. Dirinya berharap secepatnya ada titik terang atas masalah yang dihadapinya saat ini, seraya mendesak pihak dinas terkait untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat pribumi untuk membangun usaha di Tanah Tanimbar.